teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya teman-teman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Desti Rahmadani. Saya mahasiswa dari jurusan PIAUD IAIN Metro semester 4. Pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi agama. Di sini saya akan mengambil topik mengenai wabah yang tengah menggemparkan dunia, apalagi kalau bukan pandemi virus corona atau COVID-19. Selamat menyaksikan teman-teman. Beberapa waktu yang lalu, Presiden RI Bapak Joko Widodo menginformasikan adanya kasus corona di Indonesia. Lalu, sebenarnya apa itu virus corona? Pada akhir Desember 2019, di kota Wuhan, Cina, ditemukan jenis virus baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut adalah 2019 Novel Coronavirus. Organisasi Dunia atau WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia. Hingga saat ini, lebih dari 85.000 terinfeksi telah dilaporkan secara global. Sebagian besar kasus tersebut berasal dari daratan Amerika Serikat. Lalu, apa itu sebenarnya virus corona? Nama corona berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Dalam mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran bersinar mengelilingi matahari. Menurut WHO, COVID-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit parah seperti sindrom pernafasan Timur Tengah atau MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi tahun 2012. Kemudian ada sindrom pernafasan akut atau SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu, jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Virus corona tergolong zoonotic atau hewan yang dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia maupun sebaliknya. Menurut berbagai informasi, beberapa jenis virus corona terdapat di beberapa hewan yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah virus yang menginfeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit ini tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Bagaimana gejala dari COVID-19? Gejala COVID-19 dapat muncul 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala paling umum adalah demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Beberapa pasien mungkin mengalami keluhan nyeri, hidung tersumbat, dan berlendir, nyeri tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala tersebut muncul secara bertahap. Sebagian orang bisa saja terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala apapun. Sebagian besar atau sebesar 80 orang dapat pulih dari penyakit tanpa perlu penanganan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terdiagnosis COVID-19 dapat mengalami sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang dengan usia lanjut dan orang-orang yang memiliki riwayat penyakit seperti darah tinggi, jantung, diabetes mengalami resiko tinggi terinfeksi virus COVID-19 ini. Dalam kasus parah, dapat menyebabkan penyakit pneumonia akut serta kegagalan organ tubuh hingga kematian.
Jika kamu memiliki keluhan tersebut dan baru saja kembali dari daerah lain yang positif terinfeksi, segera periksakan ke dokter. Lalu, bagaimana penularan COVID-19? Penularan dapat terjadi melalui sebagian kecil air liur dikeluarkan dari seorang yang terinfeksi ketika batuk atau bersin. Hingga saat ini masih dilakukan penelitian tentang cara penularan lain dari COVID-19 ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan mencegah penularan? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularan. Cara yang paling baik untuk mencegah infeksinya adalah dengan menghindari paparan virus tersebut. Hal-hal yang bisa kamu lakukan diantaranya hindari bepergian ke daerah yang telah positif terinfeksi virus corona. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol, serta beraktivitas di luar ruangan karena mencuci tangan dengan air atau sabun atau hand sanitizer ini dapat membunuh virus yang terdapat di tangan. Kemudian menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Ketika bersin atau batuk, mereka mengeluarkan droplet dari hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus. Apabila jarak kita terlalu dekat, maka droplet akan bisa kita hirup termasuk virus COVID-19 ini. Orang yang bersin tersebut positif terinfeksi. Kemudian hindari menyentuh mata dan hidung, kemudian mulut dengan menggunakan tangan. Ketika tangan kita menyentuh banyak orang dan benda-benda, bisa saja virus tersebut menempel di tangan kita. Lalu, jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka virus tersebut dapat masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit. Pastikan kita menjaga kebersihan saat batuk dan bersin, yaitu dengan menutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Kemudian tetap di rumah ketika kita merasa tidak sehat. Jika ada keluhan demam dan batuk, kemudian sesak nafas, segera hubungi dan periksa ke fasilitas pelayanan terdekat. Kita sebagai umat manusia hanya bisa berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena virus corona atau COVID-19 ini adalah bentuk musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tujuannya yaitu agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami wabah seperti saat ini, ada baiknya kita perbanyak beribadah dan berserah diri kepada Allah agar musibah yang terjadi saat ini dapat segera berakhir dan kehidupan kita bisa kembali normal seperti sedia kala. Nah, itu tadi penjelasan dari virus corona. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Sampai jumpa teman-teman.